Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gibran Dialhaq akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek integrasi pengiriman gula dari pabrik gula Ngadirejo di Kediri menuju PT Makassar Tene di Makassar. Untuk yang pertama kali akan dibahas yaitu mengenai pemilihan rute dan waktu. Di sini untuk menentukan rutenya kami menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu adalah sebuah algoritma untuk mencari jarak terpendek dari titik A ke titik B. Di sini dari titik A yaitu pabrik gula Ngadirejo menuju titik B-nya yaitu Pelabuhan Tanjung Perak terdapat 4 jalur. Titik-titik yang dilalui yaitu ada titik A, B, C, D, E, F. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan 2 jalur terbaik yaitu jalur 1 melewati titik A, B, D, F dan jalur 2 melewati titik A, B, D, E, F dengan jarak pada jalur 1 yaitu 136 km, kemudian jarak pada jalur 2 yaitu 143 km. Waktu yang ditempuh untuk jalur 1 yaitu 2 jam 11 menit dan untuk jalur 2 yaitu 3 jam 29 menit. Kemudian pada pengiriman di Makassar yaitu dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Makassar Tene terdapat 2 jalur. Kemudian didapatkan 1 jalur terbaik yaitu jalur A, B, kemudian C1 dengan jarak total 14 km dengan waktu 20 menit. Selanjutnya untuk gambaran pada ArcGIS-nya sebagai berikut. Jadi untuk warna biru di sini merupakan alternatif kedua yaitu alternatif yang tidak melewati tol, dan untuk warna merah merupakan alternatif 1 yang melewati tol. Jadi untuk alternatif 2 ini melewati jalan nasional kemudian sampai ke pelabuhan, tidak ada tol. Kemudian untuk yang jalur alternatif 1 melewati jalan nasional kemudian masuk jalan tol untuk menuju ke pelabuhan. Selanjutnya yaitu perhitungan BOK kendaraan. Jadi untuk biaya transportasi 1 ini kondisinya adalah di Pulau Jawa kami memiliki truk sendiri, sedangkan di Pulau Makassar kami menyewa truk. Untuk yang pertama yaitu biaya tetap. Jadi di sini ada 2 alternatif, ada alternatif 1 kemudian alternatif 2. Untuk alternatif 1 dengan truk kontainer 20 feet, sedangkan alternatif 2 untuk kontainer 40 feet. Jadi di sini ada beberapa komponen dari biaya tetap, di mana biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak dipengaruhi oleh jumlah operasi dari kendaraan tersebut. Untuk yang pertama ada biaya penyusutan kendaraan, ada biaya bunga modal, ada biaya izin dan administrasi, ada biaya asuransi kendaraan, kemudian biaya telekomunikasi, dan biaya pegawai. Total biaya tetap untuk alternatif 1 yaitu sebesar Rp528.624. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang sesuai yang dipengaruhi oleh operasi dari kendaraan tersebut. Apabila semakin banyak operasi kendaraan maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini kami memiliki 4 kondisi yaitu dengan rute 1 alternatif kendaraan 1, rute 1 alternatif kendaraan 2, kemudian rute 2 dengan alternatif kendaraan 1 dan rute 2 dengan alternatif kendaraan 2.
Karena terdapat 4 kondisi, untuk mempersingkat waktu maka saya hanya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu di rute 1 kemudian dengan alternatif kendaraan 1. Untuk produksi kendaraan, total jarak dalam satu rit itu sebesar 272 km. Untuk sekali berangkat, jarak yang ditempuh yaitu 136 km. Kemudian yang kedua itu jarak kilometer per bulan itu sebesar 1360 km dengan 5 kali perjalanan per bulan. Kemudian untuk per tahun itu sebesar 16.320 km per tahun. Untuk selanjutnya ada biaya BBM atau bahan bakar. Biaya total selama 1 tahun itu sebesar 10.404.000. Untuk biaya ban itu sebesar 6.092.800. Untuk servis kecil itu sebesar 4.918.848. Kemudian untuk servis besar itu sebesar 951.048 rupiah. Kemudian untuk suku cadang total biayanya yaitu 3.983.752. Kemudian ada biaya tol. Di sini total biaya yang dikeluarkan itu 18.420.000 dengan total biaya variabel dari rute 1 dengan alternatif 1 sebesar 44.770.448 rupiah. Selanjutnya ini adalah tabel total biaya dari keempat kondisi tersebut. Dengan kondisi 1 yaitu rute 1 kontainer 20 feet sebesar 228.299.072 rupiah. Kemudian rute 1 dengan kontainer 40 feet sebesar 214.568.758 rupiah. Kemudian rute 2 dengan 20 feet sebesar 211.235.345 rupiah. Kemudian rute 2 dengan kontainer 40 feet sebesar 201.242.128 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya pelabuhan. Di sini terdapat data biaya pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Untuk 20 feet biaya yang dikeluarkan sebesar 1.538.600. Untuk 40 feet sebesar 2.116.104 rupiah. Untuk 20 feet di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebesar 1.410.850 rupiah. Sedangkan untuk 40 feet di pelabuhan Makassar sebesar 1.838.100 rupiah. Kemudian terdapat biaya pungli di Tanjung Perak dan di Soekarno-Hatta sebesar 500.000 dan 300.000 rupiah dengan akumulasi 30 juta untuk 20 feet. Jadi dalam 5 kali perjalanan per bulan dikali 12 bulan dapatkan 30 juta. Kemudian 40 feet itu sebesar 24 juta. Kemudian di Soekarno-Hatta 20 feet itu biayanya sebesar 18 juta dan di 40 feet sebesar 14.400.000. Untuk biaya sewa truk dari Soekarno-Hatta ke pabrik tujuan itu sebesar 1.500.000 untuk 20 feet dan 1.600.000 untuk 40 feet. Maka untuk akumulasi dalam 1 tahunnya itu sebesar 90 juta dan untuk 40 feet sebesar 76.800.000. Kemudian ada biaya bongkar muat pabrik. Untuk 20 feet itu sebesar 200.000 sedangkan 40 feet itu sebesar 300.000. Maka biaya akumulasinya dalam 1 tahun itu 20 feet sebesar 12 juta
dan 40 feet itu sebesar 14.400.000. Kemudian selanjutnya biaya total pelabuhan itu untuk pelabuhan Surabaya 20 feet itu 92.316.000, untuk 40 feet sebesar 101.572.992, sedangkan untuk Soekarno-Hatta Makassar untuk 20 feet sebesar 84.651.000, sedangkan untuk 40 feet 88.228.800 rupiah. Selanjutnya itu tabel biaya keseluruhan. Jadi di sini semua biaya-biaya dijumlahkan seperti biaya tetap, biaya variabel, kemudian ada biaya pelabuhan, biaya pungli, biaya sewa truk, biaya bongkar muat. Maka didapatkan total biaya untuk rute 1 dengan kontainer 20 feet sebesar Rp555.266.072, untuk rute 1 dengan kontainer 40 feet sebesar Rp533.970.550. Kemudian untuk rute 2 dengan kontainer 20 feet sebesar Rp538.202.345. Sedangkan untuk rute 2 dengan kontainer 40 feet sebesar Rp520.643.920. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya transportasi 2. Jadi di kondisi ini kami baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sulawesi atau Makassar, kami menggunakan truk yang disewa. Jadi untuk biaya sewa truk perit untuk tujuan Kediri Tanjung Perak rute 1 untuk 20 feet itu sebesar Rp3.450.000, sedangkan untuk 40 feet itu sebesar Rp4.000.000. Sedangkan untuk Kediri Tanjung Perak dengan melalui rute 2, biaya yang dikeluarkan untuk 20 feet itu sebesar Rp3.900.000, sedangkan untuk 40 feet itu sebesar Rp4.600.000. Sedangkan untuk di Soekarno-Hatta, di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju pabrik tujuan PT Makassar Tene, biaya yang dikeluarkan untuk ukuran 20 feet itu sebesar Rp1.500.000, sedangkan 40 feet itu Rp1.600.000. Untuk perhitungan per tahunnya, maka untuk rute 1 20 feet dibutuhkan biaya sebesar Rp207 juta, sedangkan untuk 40 feet sebesar Rp192 juta. Untuk rute 2 dengan 20 feet sebesar Rp234 juta, sedangkan untuk 40 feet sebesar Rp220.800.000. Untuk di Pulau Makassar 20 feet selama setahun dikeluarkan biaya sebesar Rp90 juta, sedangkan untuk 40 feet dikeluarkan biaya sebesar Rp76.800.000. Kemudian terdapat biaya bongkar muat pabrik untuk 20 feet itu sebesar Rp200.000, sedangkan 40 feet itu Rp300.000. Maka per tahun didapatkan sebesar 12 juta untuk 20 feet, dan 40 feet dikeluarkan biaya sebesar Rp14.400.000. Selanjutnya untuk biaya tol, untuk truk kontainer 20 feet total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp18.420.000, sedangkan untuk 40 feet total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp14.736.000. Kemudian ada biaya pelabuhan sama seperti sebelumnya, dengan total biaya untuk 20 feet di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebesar Rp1.538.600. Kemudian untuk 40 feet sebesar Rp2.116.104. Kemudian untuk di Soekarno-Hatta Makassar untuk 20 feet sebesar Rp1.410.850. Untuk 40 feet sebesar Rp1.838.100. Untuk biaya pungli per kontainer
di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp500.000, sedangkan Soekarno-Hatta sebesar Rp300.000. Jadi akumulasi per tahun untuk di Tanjung Perak untuk 20 feet sebesar 30 juta, sedangkan untuk 40 feet sebesar 24 juta. Kemudian untuk di Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk 20 feet sebesar 18 juta rupiah, sedangkan untuk 40 feet sebesar 14.400.000 rupiah. Biaya total pelabuhan per tahun, maka biaya yang dikeluarkan untuk di Tanjung Perak Surabaya untuk 20 feet sebesar 92.316.000, untuk 40 feet sebesar 101.572.992 rupiah. Kemudian untuk di Soekarno-Hatta Makassar untuk ukuran 20 feet biaya yang dikeluarkan sebesar 84.651.000, sedangkan untuk 40 feet sebesar 88.228.800. Maka didapatkan total biaya untuk rute 1 untuk 20 feet sebesar 564.387.000, sedangkan untuk 40 feet sebesar 540.537.792, sedangkan untuk rute 2 dengan 20 feet sebesar 572.967.000, sedangkan untuk 40 feet sebesar 554.601.792 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan dari time value. Di sini ada dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2, sesuai dengan rute 1 dan rute 2. Jadi di sini dibagi untuk 20 feet dan 40 feet. Untuk 20 feet pada alternatif 1, total waktu yang dibutuhkan itu sebesar 10.896 menit. Sedangkan untuk 40 feet itu total waktu yang dibutuhkan 10.926 menit. Sedangkan di alternatif 2 untuk 20 feet didapatkan waktu 10.968 menit. Sedangkan untuk 40 feet pada alternatif 2 didapatkan waktu sebesar 10.998 menit. Selanjutnya untuk mencari nilai waktu. Jadi pertama itu dengan menghitung nilai keseluruhan barang. Pertama dari harga karung, harga per karung itu nilainya sebesar 434.000, dari 7.000 rupiah per kilo dikali 62 kilo, kemudian dikali banyak karung dalam satu kontainer, maka didapatkan untuk 20 feet sebesar 152.334.000. Kemudian untuk 40 feet sebesar 186.620.000. Selanjutnya mencari nilai waktu di sini sebesar 144,91 rupiah per menit. Ini didapatkan dari nilai keseluruhan barang dalam satu kontainer, kemudian dibagi dengan waktu kadaluarsa yang dikali dengan jumlah hari, 365 hari dalam setahun, dikali 60 menit dikali 24 jam. Kemudian untuk 40 feet didapatkan 177,53 rupiah per menit. Kemudian ditambahkan dengan asuransi. Jadi asuransi ini diambil 0,2% dari keseluruhan nilai barang dalam satu kontainer. Maka untuk 20 feet didapatkan 304.668, sedangkan untuk 40 feet didapatkan 373.240 rupiah. Selanjutnya ini adalah nilai waktu dari asuransi. Jadi nilai waktu asuransi ini dibagi dengan menit dari
waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan, maka didapatkan 27,96 untuk 20 feet, sedangkan untuk 40 feet didapatkan 34,16 dalam alternatif 1. Kemudian 172 ini dijumlahkan antara 27 dengan 144. Kemudian ini pun sama, jumlahkan antara 177 dengan 34. Maka didapatkan total biaya untuk alternatif 1 itu sebesar 1.883.655 rupiah untuk 20 feet, sedangkan untuk 40 feet didapatkan 2.312.937 rupiah. Untuk di alternatif 2 total biaya yang didapatkan 1.962.660 rupiah. Kemudian untuk 40 feet didapatkan 2.325.719 rupiah. Dengan total biaya selama 1 tahun pada alternatif 1 dengan kontainer 20 feet itu sebesar 113.019.307,40 rupiah. Kemudian untuk 40 feet sebesar 111.021.004,93 rupiah. Kemudian di alternatif 2 untuk 20 feet sebesar 117.759.657,53 rupiah. Sedangkan untuk 40 feet di alternatif 2 sebesar 111.634.550,14 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya gabungan. Jadi di sini ada dua alternatif. Alternatif 1 itu truk sendiri, kapal, kemudian truk sewa. Kemudian alternatif 2 itu truk sewa, kapal, truk sewa. Untuk total biaya dari rute 1 dengan truk kontainer 20 feet didapatkan 555.266.072 rupiah. Untuk rute 1 dengan truk 40 feet didapatkan 533.970.550 rupiah. Untuk rute 2 dengan truk kontainer 20 feet didapatkan 538.202.345 rupiah. Untuk rute 2 dengan kontainer 40 feet didapatkan 520.643.920 rupiah. Untuk alternatif 2 kemudian rute 1 truk kontainer 20 feet didapatkan biaya sebesar 564.387.000. Kemudian rute 1 dengan truk kontainer 40 feet sebesar 540.537.792. Kemudian untuk rute 2 dengan truk kontainer 20 feet sebesar 572.967.000. Kemudian rute 2 dengan truk kontainer 40 feet sebesar 554.601.792. Kemudian total biaya waktu dari alternatif 1 untuk 20 feet itu sebesar 113.019.307 rupiah. Kemudian untuk 40 feet itu sebesar 111.021.004 rupiah. Untuk 20 feet pada alternatif 2 itu sebesar 117.759.657 rupiah. Sedangkan untuk 40 feet total biaya waktu di alternatif 2 yaitu 111.634.550 rupiah. Maka biaya gabungan dari alternatif 1 yaitu truk sendiri, kapal, kemudian truk sewa didapatkan rute 1 dengan truk kontainer 20 feet itu sebesar 668.285.379. Kemudian rute 1 dengan kontainer 40 feet itu sebesar 644.991.555. Kemudian rute 2 sebesar
Rp651.221,652. Kemudian untuk rute 2 dengan kontainer 40 feet didapatkan sebesar Rp631.664.925. Selanjutnya di alternatif 2 dengan truk sewa, kemudian kapal, kemudian truk sewa didapatkan untuk rute 1 dengan kontainer 20 feet biayanya yaitu Rp682.146.657. Kemudian rute 1 dengan kontainer 40 feet sebesar Rp652.172.342. Kemudian untuk rute 2 dengan kontainer 20 feet didapatkan Rp690.726.657. Kemudian rute 2 dengan kontainer 40 feet didapatkan Rp666.236.342. Maka yang terpilih adalah alternatif 1 dengan truk sendiri, kapal, kemudian truk sewa dengan rute 2 atau non-tol Jawa dengan ukuran truk kontainer 40 feet dan total biayanya yaitu Rp634.925. Selanjutnya yaitu mengenai penjadwalan. Di sini telah terpilih yaitu menggunakan alternatif 1, menggunakan truk sendiri, kapal, kemudian truk sewa. Kemudian rutenya menggunakan rute 2 yaitu non-tol Jawa dengan ukuran kontainer 40 feet. Kemudian di sini terdapat keterangan jarak, waktu dan waktu dalam hari yang ditempuh. Jadi untuk jarak total dari pabrik menuju ke tujuan itu sebesar 971 km perjalanan darat. Kemudian untuk waktu yang ditempuh dalam menitnya itu sebesar 10.998 menit. Kemudian untuk waktu itu sekitar 7,64 hari. Jadi waktu pengiriman adalah 7,64 hari atau 7 hari 14 jam. Kemudian dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pengiriman, yang berarti dilakukan seminggu sekali. Pengiriman dilakukan setiap hari Senin dan tiba di tujuan pada hari Senin juga, atau 1 minggu kemudian. Dengan hasil akhir dari titik asal pabrik gula Ngadirejo di Kediri dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak menggunakan truk milik sendiri dengan jarak 143 km. Kemudian waktu tempuh dalam kendaraan itu sebesar 0,15 hari. Kemudian untuk dari pelabuhan Tanjung Perak menuju pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan kapal General Cargo dengan jarak 814 km yang ditempuh dalam 1,71 hari. Kemudian dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju pabrik tujuan yaitu PT Makassar Tene dengan truk sewa ukuran 40 feet didapatkan jarak yang ditempuh yaitu 14 km dengan waktu tempuh dalam kendaraan 0,02 hari. Total jarak yang ditempuh itu 971 km. Kemudian untuk waktu tempuh dalam kendaraan itu 1,875 hari. Kemudian ini untuk total jarak per trip. Jadi totalnya itu 971 dikali 4 kali pengiriman per bulan dikali 12, maka didapatkan total jarak dalam sekali trip itu 46.608 km. Total waktu 366,60 hari dengan total biaya per tahun 631.664.925.
Rp925. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi untuk pengiriman gula dari pabrik gula Ngadirejo Kediri menuju ke pabrik tujuan yaitu PT Makassar Tene menggunakan jenis truk kontainer berukuran 40 feet. Kemudian pengiriman di Pulau Jawa menggunakan truk milik pribadi, sedangkan untuk di Pulau Sulawesi menggunakan truk sewa. Selanjutnya, total biaya yang dikeluarkan dalam setahun adalah sebesar Rp631.664.925. Kemudian total waktu yang ditempuh sekitar 7 hari 14 jam untuk sekali pengiriman. Selanjutnya, rute yang terpilih adalah alternatif 2, yaitu non-tol Jawa, kemudian tol Makassar, dengan total jarak 157 km dan waktu tempuh 3 jam 49 menit untuk perjalanan darat. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya akan menampilkan simulasi sederhana mengenai pengiriman gula dari Kediri menuju PT Makassar Tene.